Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu. Maka kita sadari dengan sepenuh hati kita tengah melaksanakan kewajiban yang kalau kita tidak laksanakan maka kita berdosa. Yang kalau kita tidak laksanakan kewajiban menuntut ilmu adalah sebuah maksiat. Itu adalah kata kuncinya. Makanya pantaslah kalau kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berhasil membawa diri kita ke sini. Itu keberhasilannya. Sore ini kita alhamdulillah akan membaca surat An-Nisa ayat 34. Silakan kepada Ibu Novi ya. Nah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang di sini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa para laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Kemudian Allah juga memberi sebuah otorisasi karena dia sebagai pemimpin, sebagai pelindung, maka di sini Allah telah melebihkan kedudukan laki-laki ini di atas wanita supaya bisa memimpin, supaya bisa mengarahkan, supaya bisa mengambil keputusan saat dalam keadaan yang sulit. Kemudian sebagai penguat kepemimpinannya, maka laki-laki diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maka laki-laki jelas harus mendidik para perempuannya, para istrinya untuk menjadi soleh, untuk taat kepada Allah. Jadi kalau nurut ke suami itu bukan semata-mata ke suami, Bu, karena menuruti perintah Allah supaya taat ke suami gitu. Padahal kita tahu suami juga manusia, sumber kekurangan. Yang paling tahu cacat celahnya suami adalah istri. Kalau tidur ngorok, ya kan? Disitulah makanya yang nanti kalau ibu suatu saat ada pertengkaran, ada perselisihan dengan suami, aurat ini tetap tidak boleh dibuka. Maka untuk mendapatkan perjalanan ke rumah tanggaan yang begitu, Bu, istri yang soleh menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Hafizatul lil ghaib. Apa yang dijaga? Tadi kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, dan harta.
Tapi kalau suami dengan pertimbangan tertentu melarang, itu haknya dan wajib diikuti. Melanggar berarti melanggar perintah Allah dan Rasulnya, walaupun datangnya perintah itu dari suami. Manfaatnya apa? Manfaatnya akan muncul berkah dalam rumah tangga itu, Bu. Kalau ibu banyak berselisih, banyak bertengkar, banyak bersilang hati, jauh dari kasih sayang Allah. Itu masalahnya. Kenapa sih Allah membuat sedemikian rupa perbedaan antara laki-laki dan perempuan sampai dibedain gitu? Allah tuh gak adil dong kalau gitu. Masa laki-laki dilebihin, padahal gajinya kan gedean saya dibanding dia. Dia tetap menjadi orang yang memimpin keluarganya. Dia harus diberi kewenangan dan singgasananya jangan dirusak. Tempat duduknya jangan diganggu. Maka kita dapatkan, Bu, oh pantas Allah meneguhkan begitu tuh. Ternyata rupanya ada perbedaan jenis otak laki-laki dengan otak perempuan juga beda, Bu. Kalau otak laki-laki ya dari berumur 0 sampai 18 tahun, dari mulai janin sampai umur 18 tahun, dia itu berkembang lebih dulu yang otak kanannya, otak kirinya enggak. Otak kanannya lebih cepat tumbuh. Perempuan dari mulai bayi ya sampai umur 18 tahun, otak kanan dan kirinya tuh berkembangnya sama, Bu. Bareng. Ini bukan berarti lebih hebat perempuan, bukan. Nanti kita bisa ngerti, oh kalau anak perempuan kita atau ibu itu lebih pinter ngitungnya, berhitung, lebih pandai matematikanya, ya kan? Lebih cepat bisa membaca, lebih cepat perempuan itu, anak perempuan kita, gitu, dibanding laki-laki. Lebih berprestasi di sekolah daripada laki-laki. Lebih pinter sih kalau urusan pelajaran tuh. Makanya kenapa pegawai perempuan lebih diminati oleh para pemilik perusahaan daripada laki-laki? Perempuan itu pinter nurut, mudah diatur secara umum ya, dibanding ngatur laki-laki. Ya, laki-laki sama ngatur anak perempuan lebih mudah mana secara umum? Anak perempuan. Kenapa? Anak laki-laki, apalagi kalau sudah SMP itu makin sulit diatur. Karena dalam perkembangan otaknya dia itu sudah diciptakan untuk jadi pemimpin. Jadi kalau pemimpin disuruh-suruh nggak mau. Jadi harus sabar ibunya. Jangan ngasih tahu anak laki-laki ketika dia lapar. Pulang sekolah lagi lapar, diajak ngobrol, marah dia, nggak bakal jawab gitu, diem aja. Sama ke suami juga. Dia harus diamankan dulu perutnya. Udah makan, udah aman itu. Jadi ada yang disebut corpus callosum, serabut syaraf tebal yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Perempuan karena tersambungnya banyak bisa ngurusi segala macam. Ya sambil sambil berhias, sambil nulis WA, gitu, sambil jawab WA, sambil itu lagi ngangetin nasi, itu barangnya tuh, itu perempuan bisa itu, betul ya Bu ya? Sambil gendong, sambil masak, gitu, sambil nyusuin bahkan, bukan hanya gendong saja, gendong dan menyusui. Anaknya banyak. Nanti kalau anaknya 3, ini kakinya main. Anaknya yang ini bangun tertidur apa ngelilir gitu. Yang penting asal digoncang-goncang tubuh anaknya ya dengan lembut. Karena tangan 2 pakai semua jadi kaki maju tuh. Ibu itu luar biasa. Makanya luar biasa durhakanya seorang anak yang ke ibu itu bersikap tidak patut seperti itu.
Nah, kemudian keadaan otak yang berbeda ini menyebabkan perempuan itu kalau lagi marah, kalau lagi kesel, itu nggak bisa berterus terang, nggak bisa langsung terus terang. Wah, ibu itu langsung jempol. Iya bener, kalau lagi kesel. Jadi apa yang dia mampu katakan itu sedikit, tapi yang ada di sini membara. Itu perempuan tuh begitu, banyak berkecamuk. Beda dengan laki-laki, kalau marah langsung dia. Nanti pentingnya agama untuk mengatur ini, paham nggak maksudnya? Bersikap baiklah kepada istrimu yang sudah menghalalkan dirinya untuk kamu. Perempuan itu tawananmu, kasihan dia. Tawanan itu artinya diatur dengan macam-macam aturan yang di rumah tangga itu ada gitu tuh. Ke mertua harus bagaimana, ke tetangga bagaimana, ke anak bagaimana, itu kan yang atur suaminya tuh. Laki-laki sebaliknya, kalau bicara dia langsung terpoint, tapi ingat jangan menyakiti. Kalau perempuan itu kalau sudah tersakiti lama, kayak gelas-gelas kaca. Kalau sudah retak pecah, dilem tetap aja retak dia itu. Itulah keadaannya. Tapi walaupun begitu, tetap perempuan juga tidak boleh menyimpan dendam, kemudian berbuah hasud, apalagi kepada suaminya. Ibu-ibu itu lebih mudah memaafkan ke anak daripada ke suami. Betul? Iya. Itu. Kalau ke suami itu menyimpan marahnya lebih lama. Ya. Apakah boleh begitu? Tidak boleh. Tetap harus berusaha. Karena aturan umumnya marah itu 3 hari paling lama. Iya kan? Itu aturan umum yang dipakai itu, Bu. Jadi batas maksimal. Nggak ada. Jangan nawar, Bu. Kayak di pasar ya ditawar. Ada diskon nggak? 3 hari jadi 8 hari gitu. Enggak. Kenapa, Bu? Itulah pentingnya taat. Taat itu dilakukan harus pada saat kita suka atau tidak suka. Taat. Sami'na wa ata'na.